Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Eh, Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Antono. Saya dari Pusat Pendidikan Karakter dan Mata Kuliah Umum. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran besar program-program kegiatan pendidikan karakter yang ada di Universitas Majung. Sebelum kita melihat apa saja sih aktivitas pendidikan karakter, ada baiknya kita melihat sejenak apa itu karakter. Nah, ada begitu banyak pemahaman mengenai karakter. Ada yang memahami sebagai sebuah tipologi kepribadian, ada yang memahami sebagai sebuah akhlak religius ya, yang berhubungan dengan agama, ada yang juga memahami sebagai sebuah moralitas atau norma-norma sosial, dan ada juga yang memahami karakter sebagai sebuah etiket atau wacana sopan santun. Semua pemahaman seperti ini tentu saja kurang bisa merepresentasikan apa itu karakter, karena sesungguhnya karakter adalah sebuah kondisi dinamis, struktur antropologis individu yang tidak mau sekedar berhenti atas determinasi kodratinya, melainkan juga sebuah usaha untuk hidup semakin integral, mengatasi determinasi alam dalam dirinya demi proses penyempurnaan dirinya terus-menerus. Intinya bahwa pendidikan karakter itu bersifat dinamis, ya, selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman dan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Kalau kita memahami karakter sebagai antropologi kepribadian yang berciri psikologis, ini cukup mengkotak-kotakkan sehingga tidak bisa berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah proses penyempurnaan secara terus-menerus. Begitu juga ketika kita memandang karakter sebatas pada ranah agama maupun norma-norma sosial dan etiket atau sopan santun. Nah, konsekuensinya pendidikan karakter itu merupakan sebuah pelajaran dan pengajaran seumur hidup, ya. Dan pendidikan karakter ini tidak akan bisa kita lepaskan dari sebuah nilai. Jadi bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa bertumbuh, berkembang untuk menjadi seorang pribadi yang utuh dan menyeluruh, itu adalah dengan merujuk pada sebuah nilai atau value kehidupan. Nilai-nilai yang kita anggap sebagai sebuah prinsip hidup, kebenaran hidup, sesuatu yang baik, yang bermanfaat untuk diri kita, itu kita internalisasikan, lalu kita praktekkan atau kita ubah menjadi sebuah aksi, dan aksi itu, praktek itu kita lakukan secara konsisten sehingga bisa menjadi sebuah habit atau sebuah kebiasaan. Disinilah proses proses pendidikan karakter yang kita harapkan. Nah, seluas apa sih sebenarnya cakupan pendidikan karakter di Universitas Majung? Tentu ketika kita berbicara mengenai pendidikan karakter, cakupannya bisa masuk pada wilayah akademik maupun non-akademik, ya. Kalau di wilayah akademik, pendidikan karakter masuk dalam wilayah program studi, mata kuliah yang diampu di setiap program studi dengan sendirinya merupakan sebuah pendidikan karakter itu sendiri yang lebih cenderung bersifat hard skill, ya. Kendati aspek-aspek yang bersifat soft skill tentu juga menjadi sebuah perhatian. Bagian kemahasiswaan, kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan, tentu saja pendidikan karakter bermain dalam tanda petik di wilayah organisasi mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan. Juga dalam ranah pusat karir, mahasiswa
didorong untuk atau dilatih untuk siap setelah lulus memasuki dunia kerja. Dan unit ya atau departemen atau unit yang menangani ini adalah pusat karir. Juga ada LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang memiliki fungsi untuk mendorong mahasiswa, dosen, dan staf untuk bisa melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Di sini tentu saja merupakan sebuah pendidikan karakter dengan fokus pada bidangnya masing-masing, keterampilannya masing-masing. Nah, dalam pusat pendidikan karakter yang kami miliki saat ini memiliki beberapa program-program dari Pendikar 1 hingga Pendikar ke-8. Nah, saya akan mengulas secara garis besar apa saja sih kegiatan-kegiatan pendidikan karakter mulai dari pendidikan karakter 1 sampai 8 yang selalu setiap tahunnya kita lakukan bersama. Saya mulai dari sebuah konsep dasar, konsep atau roadmap dari pendidikan karakter kami sendiri. Kami bertolak dari individu. Individu ini sejatinya adalah sebuah individu yang bisa kelak memberikan perubahan ke arah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, caranya bagaimana? Ada 3 dimensi kehidupan. Yang pertama adalah dimensi egosentris. Kalian tidak perlu susah payah untuk menghafal diksi ini karena ini cukup sulit untuk dipahami. Paling tidak bisa dipahami bahwa egosentris itu merupakan memahami diri sendiri, mengenal diri sendiri, fokus pada diri sendiri ya. Kegiatan-kegiatannya apa saja? Yang pertama adalah CB, atau yang kita sebut dengan karakter building. Nah, karakter building ini sudah Anda lakukan di 4 hari pertama masa orientasi mahasiswa baru. Jadi Anda didorong untuk mulai memahami diri, mengenal diri, membuka diri untuk merefleksikan masa lampau Anda, untuk merefleksikan potensi diri Anda, dan tentu saja cita-cita hidup Anda. Juga untuk membangun kesadaran etiketis, kesadaran sopan santun, itu juga mulai kita terapkan. Dan dengan sendirinya di akhir, di karakter building ini, kita juga akan menanamkan pemahaman siapakah mahasiswa itu sesungguhnya. Selanjutnya, setelah ada CB, juga ada obor 1 ya. Jadi untuk memahami diri kita juga akan mengadakan program yang namanya obor 1. Nah, obor ini kepanjangannya adalah Orientation Based on Reflection ya. Jadi sebuah orientasi mahasiswa yang menitik beratkan pada refleksi diri. Dan tentu saja ada aktivitas-aktivitas atau semacam workshop di dalam kegiatan ini. Inti dari obor 1 adalah merupakan pendalaman pemahaman nilai macung. Jadi kami ada 12 nilai macung. Juga pendalaman sejarah macung dan menemukan nilai diri sendiri. Kemudian kita coba untuk diintegrasikan sehingga memunculkan sebuah nilai yang baru yang menjadi prinsip yang bisa Anda pegang untuk menjalani kehidupan sehari-hari Anda. Tentu saja obor 1 ini juga merupakan sebuah eksplorasi kepemimpinan dalam kegiatan rancang bangun dan disesuaikan dengan konteks zamannya gitu ya. Dan di akhir obor 1 ini juga akan memunculkan atau merumuskan visi dan misi pribadi Anda masing-masing. Nah, setelah kita masuk pada memahami diri sendiri, mengenal diri sendiri, kita perlu melangkah lebih jauh untuk mengenal orang lain, mengenal kelompok, golongan yang sedikit banyak masih dekat dengan diri kita ya. Ini yang disebut dengan sosiosentris. Nah, ada beberapa kegiatan
Tentu saja karakter building dan obor 1 ini juga memiliki kegiatan-kegiatan yang mengarah pada dimensi sosiosentris. Tapi yang mau saya jelaskan di sini adalah kegiatan obor 3. Jadi obor 3 ini merupakan satu kegiatan yang bisa mendorong kemampuan komunikasi sosial mahasiswa, menumbuhkan kepekaan empati terhadap sesama, dan tentu saja kita akan mengajarkan dan mempraktekkan kemampuan analisis sosial. Metode yang kami gunakan biasanya kita mengajak mahasiswa untuk tinggal bersama masyarakat atau apa yang disebut dengan live-in. Di sini ada banyak diskusi, ada banyak refleksi diri, interaksi dengan masyarakat, dengan pendamping, kakak kelas, ada pemateri, narasumber, dan seterusnya dan sebagainya. Berikutnya, setelah kita memahami golongan kita, kelompok kita yang dekat dengan kita mulai melangkah lebih jauh lagi ke arah yang sifatnya universal, yaitu umat manusia, ya, atau apa yang disebut dengan world centris, ya. Jadi kalau egosentris ini memahami diri, sosiosentris memahami lingkungan kita, kelompok kita yang masih sama dengan kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah memahami yang lebih luas lagi, yaitu umat manusia. Ada banyak kegiatan yang kita berikan di sini. Yang pertama adalah mata kuliah umum agama. Ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa di semester genap, semester 2. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan atau menumbuhkan sifat atau sikap inklusivisme dan kesalahan sosial. Nah, nanti kalian akan belajar apa sih sebenarnya inklusif itu dan mengapa begitu penting dewasa ini. Kemudian kita juga akan ada kegiatan obor 2, ya. Obor 2 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan atau mata kuliah umum pendidikan agama. Obor 2 ini merupakan pendalaman dan penajaman nilai-nilai inklusivisme dan kesalahan sosial. Ini merupakan sebuah kegiatan yang tidak diwajibkan memang, ini sebuah sukarela. Namun ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat bagi Anda yang sudah mengambil mata kuliah agama. Karena kita melakukan pendalaman dan penajaman nilai-nilai inklusivisme. Selanjutnya ada mata kuliah Pancasila, ya. MKU Pancasila. Ini mata kuliah yang juga wajib diambil oleh seluruh mahasiswa di semester 3 atau semester ganjil. Mata kuliah Pancasila dengan sendirinya akan memberikan sebuah pemahaman secara teoritis mengenai sejarah, nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mengajarkan atau mendorong mahasiswa untuk bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan identifikasi atau analisis sosial, begitu. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan MKU Kewarganegaraan. Ini adalah mata kuliah umum wajib yang diambil oleh seluruh mahasiswa. Dan ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Pancasila, di mana pemahaman secara terfokus terhadap komponen atau nilai kontekstual kewarganegaraan itu menjadi titik fokus kita, gitu ya. Di sini di mata kuliah ini selain kalian akan mendapatkan pemahaman secara teoritis mengenai bagaimana menjadi warga yang baik, Anda juga akan diberikan semacam tugas-tugas untuk berelasi dengan masyarakat untuk mempraktekkan bagaimana menjadi warga yang baik, begitu. Oke, setelah itu ada kegiatan yang terakhir adalah program yang disebut dengan obor 4, ya. Jadi obor 4 ini adalah kegiatan untuk mendalami dan menghayati etika, menghayati epistemologis, ya, atau artinya Anda diajak untuk
belajar berpikir secara kritis, berpikir secara logis dan konstruktif mengenai apa yang baik, apa yang buruk, dan apa yang benar dan apa yang salah. Dan selain itu, kami juga akan memberikan workshop mengenai bagaimana sih kita memandang sebuah realitas sosial, realitas politik, budaya, sains di dalam kerangka post-truth ya, atau pasca kebenaran. Kita berbicara mengenai disinformasi, mengenai hoax dan seterusnya dan sebagainya. Metode yang digunakan diskusi, interaksi, meneliti, membaca, observasi, menulis, dan tentu saja yang tak lupa adalah refleksi diri. Nah, dari semua kegiatan ini akan menghasilkan seorang pribadi yang bisa menjadi sebuah agen perubahan atau agent of change. Agen perubahan, kelak nanti kalian lulus dari perguruan tinggi ini, Anda akan bisa menjadi perubahan. Apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun yang kalian lakukan, hasil dari kegiatan-kegiatan pendidikan karakter di Universitas Macung, diharapkan Anda bisa membangun atau memberikan kontribusi, sumbangan kepada bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan tentu saja karena pendidikan karakter itu sendiri bukanlah sebuah pendidikan karakter yang bersifat final, artinya pendidikan karakter tentu tidak akan pernah berhenti, terus berjalan, kita terus belajar, bahkan sampai detik ini saya pun juga masih terus belajar untuk membangun, menumbuhkan karakter saya, begitu. Dan semua ini adalah transformasi individu, mulai dari mengenal diri, memahami diri, langkah berikutnya adalah memahami, mengenal kelompok, komunitas, ya, masyarakat, dan langkah yang terakhir adalah memahami universalitas atau memahami umat manusia secara keseluruhan. Dengan dasar kita ingin membangun atau mendorong agar Anda kelak setelah lulus bisa memberikan sekali lagi sebuah perubahan-perubahan sosial untuk membangun Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini adalah sebuah visi dari bangsa Indonesia kalau Anda belum memahami. Nah, rekan-rekan mahasiswa, syarat kelulusan dari Pusat Pendidikan Karakter adalah Anda diwajibkan untuk mengikuti minimal 1 program obor selama masa studi Anda. Ya, jadi selama 4 tahun minimal Anda mengikuti 1 saja program obor. Ketika Anda sudah mengikuti program obor ini, dengan sendirinya Anda bebas administratif dalam hal dari unit atau dari biro atau pusat pendidikan karakter dan MKU. Tentu saja kami berharap Anda tetap bisa mengikuti seluruh kegiatan ini untuk bisa membangun karakter yang bersifat utuh dan menyeluruh, gitu ya. Mulai dari mengenal diri, mengenal orang lain, kelompok, dan mengenal umat manusia secara keseluruhan. Baik, saya pikir itu saja terakhir yang bisa saya sampaikan adalah dari Erich Fromm, seorang filosof, juga dikenal sebagai seorang psikolog ya. Beliau mengatakan bahwa kita bahagia bukan karena apa yang kita miliki, melainkan karena keberadaan kita dan sejauh kita mengembangkan serta mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Jadi bahagia bukan serta-merta diukur oleh berapa banyak, berapa besar materi yang Anda miliki, tetapi seberapa kesungguhan hati Anda untuk terus menumbuhkan potensi Anda untuk menjadi karakter pribadi yang baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua, tetap sehat.